gue juga masih punya pemikiran akal sehat. Masa orang meninggal gue nikahin, nggak gitu, Boy. Itu namanya bukan cinta mati, cinta hidup. Makanya kalau ngomong tuh jangan berlebihan. Nggak enak kali sama Allah. Karena Allah itu nggak suka sama orang yang ngomongnya berlebihan. Tapi kalau menurut gue Dadu, wajar aja ngomong berlebihan. Karena sesuai sama postur badannya. Ya tapi sih gua ngomongnya serius sih. Lihat kumaha tuh. Contohin yang baik atuh lah. Bah, abah mah bikin kaget saja. Aduh. Wah, hasil teh. Saya udah nyuruh si Kemon sama si Neng jaga jarak aman. Adik kamu malah nyontoin tidak jaga jarak aman. Adik kamu, entah kalau mereka lihat kumaha. Maaf, bah. Saya kan sudah gede. Si Neng sama si Kemot kan masih kecil. Iya, gede dosa saya tahu. Itu mah saya percaya. Itu bisaan si abah mah. Bah, abis saya teh kasihan sama Neng Iya. Nyuci sendirian, makanya saya bantuin. Oh, gitu. Kalau gitu ya udah, sini Om Dudung. Meli aja yang bantuin ya. Tuh, udah ada yang bantuin, sok. Iya tuh abah. Teh Iya, saya tinggal dulu ya. Iya. Om, tangannya. Teh Iya, maaf. Sardu, Ini apa cuci? kalau Cuci dilihat apa? si sama si Kemot sama si Neng bahaya tuh. Iya, Kamu contohin Bang. yang baik Iya, atuh lah. iya. Oke. Sini mana dia? Bantuin ya. Ya apaan? Katanya udah diomongin sama Nya Mondi. Tetep aja sini-sini sama gue. Gak apa-apa Meli, semangat. Lo masih bisa. Kok lu ngedumel mulu sih, Mel? Kenapa sih? Oh gak apa-apa, gue cuci piring. Gue bantuin ya? Yuk. Banteng, kok ngelamun sendirian sih? Gak boleh loh, kalau ngelamun sendirian itu ajak-ajak kek gitu ngelamunnya. Donat, yang namanya ngelamun ya nggak rame-rame lah berjamaah. Emang korupsi berjamaah, ada-ada aja sih. Aku tiba-tiba kepikiran Boy, Ian sama Haikal sama anak-anak yang lain juga. Selama aku jadi guru dan mengajar, mereka itu murid-murid terbaik ke aku, Donat. Ya, aku sih tahu sih Banteng. Mereka itu sangat pengertian sama guru-gurunya. Donat, gimana kalau misalkan nanti kita mampir ke base campnya anak-anak aja? Nah, kan tuh Boy pada nongkrong di situ, ya kan? Iya, benar. Ya sekalian silaturahmi. Boleh tuh Banteng. Tapi di sono ada warung juga kan ya? Ya sekalian makan gitu gratis. Ada Ciki. Mau gigi kamu ntar tebel lengket gara-gara kebanyakan makan Ciki. Banteng, aku tuh serius, nggak bercanda. Kan kalau ada makanan enak. Iya Donat ada. Warung Babi Karim tuh banyak makanan. Udah tenang aja deh. Yang penting kita ketemu sama mereka. Aku juga kangen sama mereka. Ya si Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, nggak datang bareng Reva? Enggak, Reva lagi nungguin papinya. Oh iya juga ya, bener-bener. Ya udah kan kita udah rame-rame nih. Mau berangkat sekarang aja apa gimana? Cie, udah nggak sabar ketemu sama Haikal. Gue bukan pengen ketemu sama Haikal. Ya pengen sih, cuma kan kita mau traweh sekarang. Oh iya, teman-teman gue pengen cerita sesuatu nih soal perkembangan di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata Oki sama Haikal tuh di sana ditakutin sama hantu di masjid itu. Dan sempet juga Fahri dan geng-gengnya itu mau bikin perhitungan sama Haikal dan Oki. Soalnya mereka dengernya Haikal dan Oki itu bikin gosip kalau Fahri yang udah nakut-nakutin mereka. Ih, kok ada aja sih? Aneh deh. Terus kita gimana nih sekarang?
Kita mau lanjutin tarawih di sana atau gimana? Ya iyalah Yan, pokoknya kita kayak biasa aja, kita taraweh di sana gitu loh. Cuek-cuek aja, kan tujuan kita juga baik kan di sana. Ya tapi gimana sama ancaman mereka? Hah? Tadi kan yang bilang sendiri kalau mereka tuh bakal bikin perhitungan. Kita sama cewek-cewek loh. Tenang aja, gue tuh udah ngomong sama Pak Akbar. Dan pas kita pulang dari sana, kita bakalan dikawal kok. Iya kita boleh dikawal. Cuma Oki sama Haikal gimana di masjid, aman? Nah, sini lu tenang aja. Selama Oki sama Haikal di sana, mereka itu pasti bakalan dijagain juga kok. Ya pokoknya warga di sana jangan sampai tahu. Soalnya Pak Akbar itu mau nyari tahu siapa yang udah nakutin mereka dan siapa yang udah ngerjain mereka. Ya udah kalau gitu kita berangkat ya. Yuk. Oke? Yuk. Aku sama Raya, Beb. Oh, sama gua aja, Mel. Kan single seater. Alhamdulillah, nyampe waktu gua. Bondo ya. Nih, boy. Yo. Beb, kita duluan ya. Aku duluan ya deh. Yan. Boy. Lihat tuh si Gentong. Mukanya kusut banget kayak baju belum digosok. Kenapa ya dia? Kusut kayak rambut lu kali. Mungkin dia masih lapar kali. Tadi buka puasa pakai kolang-kaling doang. Nggak makan nasi. Bukan. Kalau Dado ekspresinya kayak gitu, itu bukan lapar, Yan. Beda. Gue tahu Dado. Lu ingat banget kalau ekspresinya lagi lapar. Tau lah, kan sahabat. Kan kayak sahabat. gimana? Nih, mangap nih. Nah, kalau ini kan, cemberut. Kenapa sih? Dok, lu kenapa? Bisa boy. Udah biasa sedih kok gua. Ya jadi begini-begini aja. Udah ada sedih ya? Udah sedih. Wah, sedih. Coba sini cerita sama Ayan. Coba cerita. Jangan dari gua doang, gua lagi banyak masalah. Gua tahu masalah lu apa. Paling juga lu mikirin Siti kan. Gara-gara Siti. Lu narik angkot, ongkos penumpang bukannya diambil malah digratisin. Mana sih lu? Ya habis gimana ya? Orang udah jatuh cinta gua. Dok, emang ada masalah apa sih? Bapaknya Siti boy. Matre orangnya. Makanya lu tuh harus rajin nyari duit. Jangan malah ngegratisin penumpang. Yan, udah Yan. Ya udah terus, Sitinya gimana? Gitu boy. Sitinya malah bilang dia belum mikirin pacaran lah. Segala gue udah boncos. Malah gue pengen dipukulin sama Fahri. Untung aja dipisahin kan. Kok jadi rumit gitu ya masalahnya? Dok. Kalau gue rasa sih ya. Ini sih mungkin ya. Mungkin niat ibadah lu dari awal tuh karena nggak ikhlas. Jadi Allah itu menghukum lu. Jadi niat ibadah lu itu tujuannya bukan karena Allah. Tapi niat ibadah lu kesini datang kemari. Tujuannya cuman karena Siti dan Siti. Makanya lu dihukum sama Allah. Tuh. Akhirnya lu dapet Siti kagak. Malah dapet babehnya yang matre. Mau digemugin lagi lu. Plus kan lu. Udah kayak Babe Karim aja lu sosok ceramahin. Gue tapi gimana Yan? Gue tuh udah cinta mati Yan. Cinta mati? Iya boy. Gini deh Dok. Kalau misalnya Siti meninggal, lu masih mau nikah sama dia? Pakai kain kafan gitu terus mukanya pucat? Astagfirullahaladzim, yang nggak begitu juga boy. Gue juga masih punya pemikiran akal sehat. Masa orang meninggal gue nikahin nggak gitu boy. Itu namanya bukan cinta mati. Cinta hidup. Makanya kalau ngomong tuh jangan berlebihan. Nggak enak kali sama Allah. Karena Allah itu nggak suka sama orang yang ngomongnya berlebihan.
Tapi kalau menurut gue Dado wajar aja ngomong berlebihan karena sesuai sama postur badannya. Ya tapi sih gue ngomongnya serius sih. Kalau ngomong itu jangan